kadang-kadang ada seorang suami yang ketika dia sudah tidak menyukai istrinya, dia kemudian menginginkan harta atau mahar yang kemarin diberikan. Jadi mahar yang diberikan kemarin itu kembali kepada dirinya. Salah satu hal yang dia lakukan adalah dengan membuat kesusahan bagi istrinya itu, yang tujuannya supaya istrinya tidak betah bersama dengan dirinya, yang pada akhirnya minta cerai, atau yang nanti disebut dengan khulu. Dia ingin melepaskan diri dari ikatan perkawinan bersama suaminya, yang kalau dengan khulu dia kemudian menebus dirinya, memberikan sebagian dari mahar yang pernah diberikan oleh suaminya kepada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, janganlah seorang yang beriman melakukan hal yang seperti itu. Jangan susahkan mereka yang tujuannya adalah litadhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna, supaya kamu itu bisa nantinya membawa pergi dengan sebagian apa yang pernah kamu berikan kepada mereka, yaitu sebagian mahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir masih di surah An-Nisa. Setelah membicarakan tentang bagaimana seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di lanjutan ayat ini kembali Al-Qur'an membicarakan tentang perlindungan terhadap wanita. Bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya itu dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayatina fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di ayat 19 di ayat ke-19 di surah An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala kembali membicarakan tentang perlindungan kepada perempuan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi perempuan dengan cara paksa. Ayat ini turun berkaitan dengan satu kebiasaan yang terjadi pada masa Arab Jahiliyah, di mana wanita itu seakan-akan merupakan barang dagangan. Ketika seorang suami itu meninggal dunia, maka istri yang ditinggalkan itu menurut adat pada saat itu bisa dipusakai, bisa diwarisi oleh anaknya, yang itu tentu bukan anaknya sendiri, anak dari istri yang lainnya atau kerabat terdekatnya. Jadi ketika seorang meninggal dunia, anaknya itu kemudian mewarisinya dan mengawininya dengan
tanpa mahar. Maharnya adalah mahar yang sudah pernah diberikan oleh mayitnya. Atau mungkin saja ada kerabatnya. Jadi kerabatnya datang meletakkan bajunya kepada wanita tersebut dan kemudian menyatakan bahwasannya dia yang paling berhak, dia yang mempusakai, dia yang mewarisi perempuan tadi. Baik dia kemudian mengawininya, menikahinya tanpa sodak, tanpa mahar. Maharnya adalah mahar yang dulu sudah pernah diberikan oleh mayit, atau mungkin saja dia mengawinkannya dengan orang lain yang dengan itu dia akan memperoleh mahar. Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan ketika membahas ayat yang keempat di surah An-Nisa, dia mengawinkannya kepada orang lain, sementara mahar yang diperoleh dari perkawinan perempuan tersebut kemudian diambil oleh dia. Jadi itu yang biasa terjadi pada masa Arab jahiliyah. Maka hal tersebut kemudian dihapus di dalam agama Islam. Apalagi hal ini kemudian terjadi kepada salah seorang dari istri sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kemudian dia diwarisi oleh anaknya. Diwarisi oleh anaknya, anaknya mengawininya kan tapi tidak diapa-apakan. Dia nanti menginginkan supaya ibu tirinya itu menebus bagi dirinya dengan harta tertentu yang dengan itu dia mendapatkan harta. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk mewarisi perempuan itu dengan cara yang paksa. Bahwa orang-orang yang beriman di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk tidak mengikuti kebiasaan yang terjadi pada masa Arab jahiliyah. Yang kebiasaan itu seperti yang saya sampaikan, seakan-akan memperlakukan perempuan seperti barang dagangan. Bagaimana tidak, istri yang sesungguhnya merupakan bagian dari keluarga, yang itu adalah orang yang terhormat, yang seharusnya setelah ditinggalkan oleh suaminya dihormati, seharusnya kemudian berbela sungkawa. Ini malah diwarisi seakan-akan barang dagangan, dinikahi tanpa adanya mahar. Bahkan kalau dia tidak mau untuk menikahinya, dinikahkan dengan orang lain yang mahamnya diambil oleh dirinya. Maka di dalam hal ini kemudian agama melarang. Dan nanti ada ayat yang berkaitan dengan pelarangan juga terhadap seorang anak untuk menikahi ibunya, ibu tirinya, seorang yang pernah dinikahi oleh ayahnya. Nanti ada di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada seorang anak untuk menikahi ibunya, menikahi siapa saja yang pernah dinikahi oleh ayahnya. Di dalam ayat ini sekali lagi kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang beriman itu tidak pantas untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang terjadi pada masa Arab jahiliyah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan keharaman tersebut, la yahillu lakum an tarithun nisaa karha, bahwasanya seorang perempuan, istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang meninggal dunia itu bukan barang, bukan harta yang kemudian seenaknya bisa diwarisi. Akan tetapi adalah seorang yang hendaknya dihormati. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayatina fahishatin mubayyinah. Kemudian di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang
bagaimana seorang suami itu hendaknya memperlakukan istrinya itu dengan sebaik-baiknya. Wala ta'dhuluhunna, janganlah kalian itu menyusahkan mereka, baik yang tadinya merupakan ibu tiri dikawini kemudian disusahkan seperti halnya tadi, dia dikawini kemudian ditinggalkan, tidak diapa-apakan, tapi juga tidak diberi nafkah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah supaya dia memberikan tebusan bagi dirinya untuk melepaskan diri dari perkawinan tadi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan menyusahkan mereka. Ini satu bentuk perlindungan terhadap perempuan, terhadap suami siapapun. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayatina fahishatin mubayyinah. Sebab di dalam praktek kadang-kadang ada seorang suami yang ketika dia sudah tidak menyukai istrinya, dia kemudian menginginkan harta atau mahar yang kemarin diberikan. Jadi mahar yang diberikan kemarin itu kembali kepada dirinya. Salah satu hal yang dia lakukan adalah dengan membuat kesusahan bagi istrinya itu, yang tujuannya supaya istrinya tidak betah bersama dengan dirinya, yang pada akhirnya minta cerai atau yang nanti disebut dengan khulu. Dia ingin melepaskan diri dari ikatan perkawinan bersama suaminya, yang kalau dengan khulu dia kemudian menebus dirinya, memberikan sebagian dari mahar yang pernah diberikan oleh suaminya kepada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, janganlah seorang yang beriman melakukan hal yang seperti itu. Jangan susahkan mereka, yang tujuannya adalah litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna, supaya kamu itu bisa nantinya membawa pergi dengan sebagian apa yang pernah kamu berikan kepada mereka, yaitu sebagian mahar. Jadi ada perilaku dari sebagian orang-orang Arab yang ketika mereka tidak menyukai istrinya, mereka kemudian membuat kesusahan, melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap istrinya. Istrinya kemudian diperlakukan dengan tidak benar, ada yang kemudian disakiti, dicuekin, ada yang kalau kemudian kita lihat ada yang disebut dengan ila, berbulan-bulan istrinya itu tidak diberikan nafkah batin, sehingga kemudian keadaannya menggantung. Yang seharusnya diceraikan dia bisa menikah dengan orang lain, ini tidak. Statusnya sepertinya masih istri, akan tetapi segala sesuatunya kemudian tidak berjalan dengan baik, tidak diberikan nafkah batinnya. Nah, tujuannya itu diantaranya adalah supaya istrinya mengajukan cerai kepada dirinya dengan cara khulu, dengan cara menebus dirinya, memberikan kepada suaminya sebagian dari mahar yang pernah diberikan oleh suaminya kepada istrinya. Maka kemudian hal tersebut dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ayatina fahishatin mubayyinah, kecuali mereka itu melakukan fahisyah mubayyinah. Jadi fahisyah mubayyinah, fahisyah itu adalah perbuatan keji yang nyata, yang dalam hal ini sebagian mufassir menyatakan bahwa maknanya berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu fahisyah dalam bentuk perzinaan, perselingkuhan, kecuali kalau istri kamu itu melakukan perbuatan keji, berzina dengan orang lain. Tapi ada juga yang mengartikannya dengan nusyuz, seorang istri yang membangkang, tidak mau taat kepada suaminya, disuruh ke barat malah ke timur, disuruh ke utara dia ke selatan, dia kemudian tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Jadi memang istrinya memang sudah tidak menjadi istri yang sholihah, istrinya memang kemudian menjadi istri yang durhaka. Kalau yang seperti ini kemudian diperbolehkan, illa ayatina fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka dengan pergaulan yang baik.
Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama dari Mesir yang meninggal dunia pada tahun 1999. Beliau kemudian memaknai al-ma'ruf di sini berkaitan dengan ayat ini. Suasana yang terjadi di dalam ayat ini yaitu bahwasanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu bukan berbeda ya dengan al-mawaddah. Ada sebagian ulama yang memaknai bahwasanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf adalah mempergauli istri itu dengan pergaulan yang baik, baik dalam keadaan dia mencintai ataupun tidak mencintai. Namun kalau kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, ayat ini lebih ditujukan kepada seorang suami yang sudah tidak menyukai istrinya. Dalam perjalanan rumah tangga kadang-kadang rasa cinta yang dulunya besar mulai menipis dan kemudian kadang hilang. Kadang sudah timbul rasa tidak suka kepada pasangan hidupnya, sehingga kadang ada keinginan untuk menceraikannya. Nah, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, ayat ini berkaitan dengan seorang lelaki yang sudah kehilangan rasa cinta terhadap istrinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian itu bergaul dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Walaupun kamu itu sudah tidak menyukai, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik, seakan-akan bahwasanya kamu itu masih mencintai mereka. Sebab beliau kemudian membandingkan dengan ayat yang membicarakan tentang seorang anak dengan orang tuanya yang berbeda agama. Jadi yang berbeda agama, bahwa tidak ada kecintaan antara anak dengan orang tua yang berbeda agama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan untuk bergaul dengan mereka secara ma'ruf. Jadi artinya bahwa ma'ruf itu, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, adalah perlakuan yang diberikan kepada seorang walaupun sesungguhnya dia tidak menyukainya. Tidak ada rasa kecintaan seperti halnya sebelumnya. Jadi tetap diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Walaupun mayoritas ulama juga tetap memberikan makna ini adalah ayat yang secara umum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang suami untuk memperlakukan pasangan hidupnya dengan perlakuan yang baik, karena mereka itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar ibn Khattab ketika ada seorang datang kepada dirinya ingin menceraikan istrinya karena sudah tidak cinta, kemudian Umar itu marah kepada orang tersebut. Apakah rumah tangga itu kemudian harus dibangun dengan cinta? Ketika cinta kemudian hilang, rumah tangganya buyar juga. Di mana nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkawinan? Di mana amanah yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian itu mengambilnya sebagai amanah dari Allah. Kata Umar, di mana amanah yang sudah diberikan kepada kamu? Sekarang kemudian mau kembalikan, padahal Allah Subhanahu wa taala menitipkan hal tersebut, berikan amanah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah dengan mereka dengan perlakuan yang baik. Kalau kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, walaupun kalian sesungguhnya sudah tidak begitu menyukainya lagi, tapi karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kamu tetap memperlakukannya dengan baik. Karena seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan itu akan tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun mungkin ada rasa tidak suka kepada istrinya. Ada satu cerita nyata yang pernah saya baca, cuma saya lupa, ada seorang tabi'in itu.
dia menceritakan, dan cerita ini disampaikan kepada istrinya. Istrinya bertanya kepada dirinya, apa yang menjadi amal yang kira-kira engkau banggakan nanti di hadapan Allah? Apa yang dia katakan? Terus terang, sebelum saya menikah dengan kamu, saya ini menikah dengan seorang perempuan lain. Pada saat itu saya masih muda. Ada seorang perempuan yang kemudian menawarkan diri untuk menikah dengan saya. Dia tidak begitu tahu tentang paras dari istrinya. Mungkin pada waktu itu pakai cadar, dan kemudian menikahinya. Setelah menikah, ternyata malam pertama terbuka semuanya. Dia terkejut, istrinya itu jelek sekali. Sehingga kemudian dia terkejut, ternyata istri saya jelek sekali. Keluarganya itu juga terkejut melihat menantunya mereka, sehingga memberikan saran kepada anaknya, kamu ceraikan saja istri kamu. Masa istri kamu jelek seperti itu? Tapi apa yang dia katakan? Dia kemudian menyatakan, tidak, saya tidak akan menceraikan istri saya. Ini adalah amanah dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan saya menikahi dia. Maka saya akan jalani takdir saya ini dengan penuh kesabaran. Saya mengharapkan bahwasanya saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak tahu apa hikmah dari semua ini. Maka walaupun dirinya sesungguhnya tidak menyukai istrinya karena parasnya yang sangat jelek, dia tetap memperlakukan istrinya dengan sangat baik, seakan-akan dia sangat mencintai istrinya, dan istrinya merasa bahwa suaminya itu benar-benar mencintai dirinya. Istrinya tidak pernah merasa bahwasanya suaminya itu tidak menyukai dirinya. Kenapa? Karena suaminya senantiasa memperlakukan dirinya dengan baik. Dia katakan kepada istrinya yang sekarang, saya perlakukan istri saya dengan sebaik-baiknya, seakan-akan saya mencintai dirinya dengan sungguh-sungguh. Saya perlakukan, saya muliakan dia. Sampai dia meninggal dunia, dia tidak tahu bahwa sesungguhnya saya tidak menyukai dirinya. Saya lakukan itu karena dia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saya ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dia katakan. Saya berharap itu akan menjadi satu amalan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang cita dari seorang tabi'in, bagaimana dia memperlakukan istrinya yang sesungguhnya tidak disukainya dengan sebaik-baiknya, karena yakin bahwa itu adalah satu jalan bagi dirinya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tahu bahwasanya pernikahan itu adalah sesuatu yang tidak dibuat main-main. Dialah yang memutuskan untuk menikahi perempuan tadi, mendapatkannya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia jaga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan sebaik-baiknya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa in karihtumuhunna, jika kalian tidak menyukai mereka, fa asa an takrahu syai'an, maka boleh jadi kamu itu tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalamnya itu kebaikan yang banyak. Jadi boleh jadi seorang itu tidak menyukainya seperti halnya dialami oleh tabi'in ini, akan tapi dengan hal tersebut dia berharap mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga telah memberikan satu pesan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kamu mendapati pada istri kamu itu sesuatu yang tidak kamu sukai, maka sesungguhnya pada istri kamu itu ada yang kamu sukai. Karena ketika pertama kali hendak menikah itu biasanya yang dilihat
yang disukai gitu kan. Ada sesuatu yang disukai dari pasangannya sehingga dia memutuskan untuk menikahinya. Yang dalam perjalanan kadang-kadang sesuatu yang disukai itu menghilang. Ada beberapa hal yang kemudian tampak pada pasangan hidupnya yang tidak disukainya. Yang kadang-kadang hal yang tidak sukai itu yang kemudian dibesar-besarkan, sementara hal yang disukai yang sesungguhnya masih ada di dalam diri pasangannya itu dilupakan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, kalau kamu mendapatkan pada pasangan kamu sesuatu yang tidak kamu sukai, maka sesungguhnya pada pasangan kamu itu ada sesuatu yang kamu sukai. Jadi bukan hanya yang tidak kamu sukai yang kamu dapatkan, yang kamu sukai sesungguhnya ada pada pasangan kamu. Cuma kadang-kadang mata hanya tertuju kepada hal yang tidak disukai, yang kemudian itu dibesar-besarkan sehingga semakin menjadikan dirinya tidak suka, tidak melihat kepada yang disukai. Seandainya kemudian penglihatannya melihat kepada apa yang disukai, maka dia akan terus dalam kesukaan terhadap pasangannya. Maka ini yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Boleh jadi kamu itu tidak menyukai mereka, akan tapi dalam sesuatu yang tidak kamu sukai, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a atakhudhunahu buhtana wa itsman mubina wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan jika kamu menginginkan untuk mengganti istri, mengganti pasangan dengan pasangan yang lain, maka la zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran, dan kamu sudah memberikan kepada salah satu di antara mereka qintaran. Mahar di dalam ayat ini disebutkan sebagai qintaran, harta yang banyak. Fala ta'khudhu minhu syai'a, maka janganlah kalian itu mengambilnya sesuatu pun dari mahar yang sudah kamu berikan. Atakhudhunahu buhtanan wa itsman mubina, apakah kalian itu mau mengambilnya dengan cara tuduhan dusta, dengan cara tuduhan dosa yang nyata? Ada sebagian perilaku dari orang-orang pada waktu itu yang ketika dia menginginkan untuk menceraikan istrinya, ingin kawin dengan perempuan yang lain, dia kemudian mencari-cari cara dengan cara menuduh istrinya dengan tuduhan yang tidak benar. Jadi mencari-cari kesalahan, bahkan kadang sampai pada fitnah kepada istrinya hanya karena dirinya tidak menyukai lagi, tidak suka terhadap istrinya karena ingin menikah dengan perempuan yang lain. Kadang perilaku seperti itu terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau hal yang seperti itu jangan sampai membuat kalian memberikan tuduhan yang tidak benar. Ya, kalau mau menikah silakan menikah, tapi jangan kemudian mengorbankan wanita yang sudah pernah bergaul dengan kalian. Apalagi kemudian ingin mengambil kembali sebagian dari mahar yang sudah pernah diberikan. Sebab seperti tadi, ada memang perilaku supaya dia mendapatkan kembali mahar yang sudah dia pernah berikan kepada istrinya dengan cara mencari-cari kesalahan dari istrinya. Yang dengan kesalahan itu istrinya kemudian dianggap sebagai pengkhianatnya, bukan dirinya. Padahal sesungguhnya dirinya yang berkhianat karena ingin menikahi perempuan lain, tapi yang dicari-cari kesalahan adalah istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hal tersebut. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana mungkin kalian itu mengambilnya kembali,
sedangkan sebagian dengan kalian sudah bergaul dengan sebagian yang lain, sudah terbuka semua. Apalagi mereka sudah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidhan, perjanjian agung, perjanjian yang berat. Ada dua hal yang menarik yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama adalah tentang mas kawin ya. Mas kawin di dalam ayat ini disebut dengan kintoron gitu, dengan harta yang banyak. Jadi isyaratnya memang mas kawin janganlah terlalu sedikit. Yang di dalam ayat ini disebut dengan kintoron, harta yang banyak. Makanya pernah Umar bin Khattab itu ingin membatasi mas kawin gitu. Jadi mas kawin jangan terlalu mahal lah, mau diberikan batasan. Diprotes oleh seorang perempuan. Wahai Umar, kamu jangan mengubah-ubah ketentuan yang sudah ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu menyatakan bahwasanya mas kawin itu adalah kintoron, harta yang banyak. Kok kamu ingin membatasi dengan harta yang sedikit, ingin melawan ayat Allah? Akhirnya apa yang dikatakan oleh Umar? Ya, perempuan itu yang benar, laki-laki ini yang salah. Umar kemudian mengakui bahwa apa yang hendak dia putuskan itu salah karena ingin membatasi mahar dengan jumlah yang sedikit. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu sudah menyatakan bahwasanya mahar itu adalah kintoron, harta yang banyak. Jangan dibatasi, terserah kepada seorang suami mau untuk memberikan harta yang banyak atau tidak. Sebab seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, kalau sesuatu itu dilandasi oleh rasa cinta, sebanyak apapun itu masih terasa kurang, sebesar apapun masih terasa kecil. Kemudian hal yang kedua yang ada di dalam ayat ini adalah mitsaqan ghalidhan, bahwasanya pernikahan itu adalah perjanjian yang berat, janji agung, yang artinya janji agung ini adalah perjanjian yang bukan main-main, perjanjian yang berat yang disaksikan bukan hanya oleh manusia akan tapi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perjanjian agung ini jangan sampai kemudian dilepas, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwasanya tolak itu adalah sesuatu yang halal akan tapi sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadul halal ilallahi at-talaq. Bahwasanya talak itu adalah sesuatu yang halal tapi yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena talak itu adalah satu prestasi terbesar dari setan terhadap manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam ayat ini adalah dengan mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang agung. Jadi di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa seorang suami, karena di dalam ayat ini juga dengan memakai kata asyara fa'ala, ini pasangan itu hendaknya memperlakukan pasangannya itu dengan sebaik-baiknya. Kalau dengan dasar cinta dia pasti akan memperlakukan pasangan dengan baik. Karena kalau orang mencintai pasti akan merawat sesuatu yang dia cintai. Tapi ketika sudah tidak ada rasa cinta mulai menghilang, maka perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, walaupun kalian itu sudah kehilangan rasa cinta, mulai timbul mulai timbul rasa tidak suka, maka tetaplah kalian perlakukan pasangan kalian itu dengan sebaik-baiknya, karena mereka itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah memberikan peringatan juga, ittaqullah fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan istri, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian itu mengambilnya sebagai amanah dari Allah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan halal berkumpul, kehormatan mereka itu halal bagi kalian dengan perantaraan kalimat-kalimat Allah. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan khairukum khairukum li ahli,
yang terbaik dari kalian itu adalah yang terbaik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Jadi walaupun rasa cinta sudah mulai menghilang, akan tapi perlakuan itu hendaknya tetap diberikan dengan perlakuan yang baik, karena kita tidak tahu apa yang terbaik sesungguhnya bagi kita. Mungkin kemudian ada yang tidak sukai, tapi belum tentu dari sesuatu yang tidak kita sukai itu keburukan. Boleh jadi di dalamnya ada kebaikan, yang di dalamnya mungkin melatih kesabaran, melatih supaya kita menjadi lebih tabah mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.